warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Riandita Eri Wardani, SMB MSM dari Prodi, Sarjana Terapan Manajemen dan Administrasi Logistik, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Bidang ilmu saya adalah manajemen dengan konsentrasi pemasaran. Saya mengampu sejumlah mata kuliah yang ada di Prodi, seperti manajemen pemasaran, manajemen penjualan, e-marketing, etika bisnis dan profesi, serta komunikasi bisnis. Saya akan menjelaskan bagaimana cara saya mengampu mata kuliah manajemen pemasaran dengan teknik DEA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah manajemen pemasaran adalah mata kuliah wajib di Prodi yang diajarkan pada semester 2 atau semester genap dengan bobot 3 SKS. Manajemen pemasaran akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait dengan konsep-konsep pemasaran serta praktek-praktek pemasaran yang terjadi di sebuah organisasi, UMKM, dan industri, baik itu industri logistik. Dalam mata kuliah manajemen pemasaran ini, mahasiswa akan dilatih dalam menganalisa, mempraktekkan, dan mengaplikasikan konsep-konsep yang sudah dipelajari, serta merancang strategi pemasaran untuk sebuah organisasi, UMKM, serta industri. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah manajemen pemasaran ini, yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep-konsep pemasaran secara holistik. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dengan benar tentang 4P, produk, place, price, dan promotion, serta perilaku konsumen. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan melakukan analisis STP, segmentasi, targeting, dan positioning, serta SWOT terhadap sebuah produk atau jasa dalam sebuah organisasi, UMKM, dan industri. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu melakukan analisa dan menentukan penerapan strategi pemasaran yang tepat untuk di berbagai jenis usaha. Materi-materi yang akan dipelajari dalam mata kuliah manajemen pemasaran ini yakni yang pertama, ruang lingkup dan konsep-konsep pemasaran. Yang kedua, produk, atribut produk, dan branding. Kemudian yang ketiga, jenis harga dan penetapan harga. Kemudian yang keempat, saluran distribusi. Kemudian yang kelima, bauran promosi. Yang keenam, perilaku konsumen. Yang ketujuh, analisis STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Kemudian yang kedelapan, melakukan analisis SWOT. Kemudian yang kesembilan, waralaba dan vertical marketing. Kemudian yang ke-10, konsep pemasaran digital. Kemudian yang ke-11, strategi pemasaran era digital. Dan yang ke-12 atau yang terakhir, strategi pemasaran. Dalam menyampaikan materi perkuliahan, saya menggunakan beberapa buku referensi dari sejumlah penulis. Di antaranya yang pertama, Philip Kotler dan Gary Armstrong yang berjudul Prinsip-prinsip pemasaran edisi 12, jilid 1 dan 2. Kemudian Philip Kotler dan Hermawan Kertajaya yang berjudul Marketing 4.0, bergerak dari tradisional ke digital. Kemudian yang ketiga, Ciptono, yaitu strategi pemasaran dan prinsip dan penerapannya. Selain buku-buku dari penulis tersebut, saya juga menggunakan buku saya yang telah diterbitkan oleh Pustaka Rumah Cinta tahun 2022 yang sudah terdaftar ISBN-nya, yang membahas tentang strategi pemasaran produk pada UMKM Kampung Batik, serta beberapa jurnal, baik jurnal nasional ataupun internasional. Saya juga memanfaatkan kanal informasi dari organisasi pemasaran yang saya ikuti, yaitu IMA, Indonesia Marketing Association, yang saya gunakan untuk mengupdate ilmu dan informasi pemasaran terkini yang akan saya transfer ke mahasiswa saya. Saya juga memberikan contoh-contoh kasus baru setiap tahunnya yang mengikuti perkembangan pemasaran dan teknologi yang bergerak dengan cepat. Untuk keperluan praktek sendiri, saya menggunakan platform seperti Google Ads, Google Analytics, dan lain-lain. Saya mengkomunikasikan beberapa metode pembelajaran, yaitu ceramah, case study, small group discussion, dan project-based learning. Secara khusus untuk project-based learning ini, di mata kuliah manajemen pemasaran, saya meminta mahasiswa untuk
melakukan pendampingan kepada UMKM. Pendampingan yang dimaksud terkait pendampingan manajemen pemasarannya. Proyek ini dimaksudkan menjadi wadah bagi mahasiswa agar dapat mengaplikasikan dan menerapkan ilmu yang sudah mereka dapatkan di perkuliahan. Mahasiswa akan mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan UMKM dalam bidang pemasaran, diawali dengan melakukan survei lapangan, kemudian melakukan analisis STP, kemudian mereka merumuskan analisis SWOT-nya. Selanjutnya mereka akan membuat strategi pemasaran yang cocok untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi UMKM tersebut. Output dari proyek ini berupa yang pertama adalah produk dengan branding baru hasil dampingan mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah legalitas dari produk itu sendiri, bisa berupa IRT ataupun pendaftaran BP POM. Kemudian yang ketiga adalah sosial media dari UMKM itu sendiri. Dan yang terakhir adalah dokumentasi berupa video yang akan kita daftarkan HKI-nya. Interaksi dengan mahasiswa saya lakukan dengan menggunakan Microsoft Teams yang sudah disediakan oleh kampus dan Zoom agar tercipta kelas yang interaktif. Saya terlebih dahulu mengirimkan materi kepada mahasiswa sebelum mata kuliah saya dimulai, dan saat proses pembelajaran mereka bisa berkomunikasi dua arah dengan saya. Strategi interaksi lainnya yaitu menggunakan mini games yang saya lakukan di kelas dengan memanfaatkan sejumlah platform yang tersedia ataupun manual. Interaksi juga berusaha saya munculkan jika ada kelompok yang sedang melakukan presentasi. Pertanyaan tidak hanya dari saya sebagai dosen, tetapi juga dari mahasiswa lain yang sebagai pendengar. Sehingga mereka memiliki kesempatan untuk berpendapat dan mengutarakan pendapatnya masing-masing. Mahasiswa dapat berkomunikasi dengan saya di luar mata pelajaran melalui WhatsApp ataupun chat yang ada di fitur Microsoft Teams. Terkait proses pemberian tugas dan penilaian, sejak awal perkuliahan saya sudah menjelaskan mengenai kontrak perkuliahan di pertemuan pertama. Kontrak perkuliahan berisi tentang persentase penilaian dan juga bentuk-bentuk penugasan. Persentase penilaian untuk mata kuliah manajemen pemasaran ini untuk UTS 20% bobotnya, kemudian untuk UAS atau ujian akhir semester yaitu 20%, dan untuk project based learning adalah 50% serta 10% untuk keaktifan ataupun lain-lain. Untuk dapat memberikan penilaian dengan tepat, saya menyiapkan rubrik penilaian yang sudah saya sesuaikan di indikator pada FPS mata kuliah. Saya akan semakin mengembangkan mata kuliah manajemen pemasaran ini dengan hasil riset dan perkembangan teknologi yang ada di dunia pemasaran. Baik, setelah ini saya akan menampilkan salah satu contoh video pembelajaran di salah satu sub CPMK mata kuliah manajemen pemasaran. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa lagi di pertemuan ke-7 di mata kuliah manajemen pemasaran ya. Dan ini adalah pertemuan terakhir sebelum minggu depan kalian mengikuti UTS ya, ujian tengah semester gitu. Dan materi sebelum-sebelumnya sudah bisa kalian lihat ya di daftar MS Team-nya gitu ya. Kita sudah rekam, setiap pertemuan pasti kita rekam, kita ada foldernya sendiri. Kalian nanti bisa cross-check lagi untuk mengingat tentang materi-materi sebelumnya. Dan ini adalah materi ke-7 yang akan membahas tentang STP ya. STP itu adalah segmentasi, targeting, dan positioning. Oke. Nah, diharapkan nanti dengan kalian mempelajari STP ini, kalian akan mampu menjelaskan tentang apa itu segmentasi, kemudian apa itu targeting dan positioning sebuah produk dalam pasar sasaran gitu ya. Dan diharapkan juga kalian mampu untuk melakukan analisa terkait dengan segmentasi pasar, kemudian dilanjutkan oleh analisa terkait dengan targeting pasar sasaran, dan juga yang terakhir adalah analisa tentang positioning, atau kalian akan membuat ya, meng-create bagaimana positioning sebuah produk di pasar sasar. Oke, kita mulai saja ya untuk materinya. Nah,
mungkin dari kalian semua ya, kalian kemarin sudah saya berikan project, kalian saya minta untuk melakukan pendampingan UMKM ya. Saya minta masing-masing kelompok mencari UMKM yang ada di sekitar kalian gitu ya. Nah kemudian, akan timbul nih pertanyaan ya, untuk penting sebelum kalian menentukan bagaimana cara memasarkan produk-produk UMKM tersebut ya. Akan dijual ke siapakah produk ini gitu ya. Contohnya kemarin mungkin Raffi bisa bercerita UMKM apa yang didampingi Mas? Iya Bu, kebetulan kemarin, untuk pendampingan UMKM sendiri, saya mendampingi UMKM yang bergerak di bidang, kain batik ya Bu ya. Oke, kain batik ya. Nah, berarti kan kain batik itu sudah banyak sekali ya UMKM yang memproduksi kain batik gitu kan. Nah, di sini nanti kita akan belajar bagaimana si kain batik itu, UMKM kain batik itu melakukan analisa STP ya sebelum akan mempromosikan produknya atau menjual produknya ke pasarnya. Biasanya kita lihat ya di sini ada pasar gitu ya, sebuah pasar. Di pasar itu heterogen sekali ya, banyak sekali konsumennya gitu. Ada laki-laki, perempuan, kemudian ada anak kecil, ada, orang dewasa juga gitu kan. Nah di sini, kita tahu bahwa pasar itu banyak sekali, kompleks gitu. Nah kesalahan pada umumnya dalam menjawab pertanyaan, siapa akan yang calon konsumen kita itu adalah mereka produknya itu dijual atau dipromosikan ke semua orang atau semua lapisan. Nah itu kesalahan umum gitu. Di sini kita perlu ya, kita perlu mengkelompokkan segmen-segmen pasar yang masuk nih sesuai dengan produk kita gitu. Jadi publik ya atau audiens itu belum tentu cocok dengan produk yang akan kita jual atau kita pasarkan ya. Jadi lebih baik kita memiliki sasaran atau, konsumen yang yang tepat gitu ya, yang memang spesifik dengan produk kita, kebutuhan dari produk kita. Oke, nah sekarang, di sini ada sebuah produk gitu ya. Produknya adalah kita tahu ya ini adalah salah satu kopi yang viral gitu kan. Yang lagi viral nih ada kopi kenangan gitu. Kopi kenangan ini, apakah produk ini cocok untuk semua orang gitu? Gimana menurut kalian? Mungkin bisa memberikan pendapatnya, silakan. Iya Bu, izin menanggapi. Menurut saya sih cocok-cocok aja Bu, karena, untuk pertama untuk kopi sendiri kan, memang saat ini ya, untuk era sekarang tuh digemari oleh anak-anak muda juga gitu. Jadi tidak hanya orang-orang tua yang suka kopi. Nah, ditambah di menu kopi kenangan sendiri itu kan, eee, apa ya, istilahnya banyak, menu-menu yang sangat milenial gitu ya Bu ya, yang membuat tuh, anak-anak muda tuh, suka gitu. Dan ditambah harganya sendiri tuh bisa dibilang, cukup, terjangkau untuk kalangan mahasiswa atau pelajar-pelajar, kurang lebih seperti itu. Oke, berarti itu pendapatnya dari Rafli. Mungkin ada pendapat lain dari Hadrat, silakan Hadrat. Ya Bu, izin masuk Bu. Kalau Boleh. menurut saya, eee, tidak terlalu cocok untuk semua orang karena, branding dari Kopi Kenangan sendiri itu lebih ke anak muda ya Bu. Jadi, kayaknya kalau dilihat dari segmentasinya mungkin ini lebih ke arah anak muda sampai ke, mmm, orang-orang yang berusia 30-an mungkin Bu, seperti itu. Ya, memang benar ya kalau kita bicara kopi yang lagi viral gitu kan, itu ada banyak sekali ya, salah satunya kopi kenangan ini gitu. Dan kopi kenangan ini memang kira-kira cocok nggak buat balita? Izin menjawab, Bu. Iya, Bu. Kurang Iya, cocok, Bu. nah kurang cocok ya. Jadi kan mereka kan minumnya susu ya, nggak boleh pakai kopi. Berarti si pemilik kopi kenangan ini harus melakukan segmentasi pasar ya sebelum mereka menentukan si target dari customer mereka itu siapa. Ini ya, kita tahu ya tadi ya segmen kita siapa. Di sini saya ada contoh ilustrasi, dalam sebuah pasar itu ada yang berwarna orange, ungu, kemudian hijau ya. Nah, ini kita kelompokkan nih, yang awalnya heterogen tadi misalnya kita ambil contoh saja, di Prodimal ya, Prodimal itu kan terdiri dari banyak sekali mahasiswa ya, ratusan. Itu berbagai, asal ya, mereka ada yang dari memang Kota Semarang, ada yang dari luar Semarang, bahkan ada yang dari luar Pulau Jawa gitu kan. Nah, dari Prodimal sendiri itu kan kita, bisa mengilustrasikan bahwa tidak semua konsumen itu memiliki kesamaan gitu ya, kesamaan. Misalnya dari hobinya gitu, kesukaan mereka, preferensi terhadap sebuah produk itu beda-beda gitu. Ada yang memang cenderung mereka lebih memilih dilihat dari sisi harganya gitu ya, atau melihat dari sisi kualitasnya, atau melihat dari sisi, fitur yang diberikan dari produk tersebut dan lain sebagainya. Nah, di sini kita kelompokkan ya dari yang
beragam ini menjadi yang orange semua, kemudian yang biru semua, yang ungu semua, dan yang terakhir yang merah semua. Nah, ini kita kelompok-kelompokkan. Sama nanti terkait dengan proyek UMKM kalian, penampilan UMKM nanti, kalian juga bisa membantu ya, diharapkan bisa membantu UMKM tersebut untuk mengelompokkan segmen-segmen pasarnya, begitu. Ya. Jadi nanti tidak akan salah konsumen yang dituju, gitu. Dari kita tahu nih segmennya. Nah, ini bagaimana sih cara kita untuk mengklasifikasikan segmentasi pasar gitu ya. Jadi gimana sih caranya Bu kelompok-kelompokinnya itu? Ada 4 cara. Yang pertama kita lihat dari demografisnya gitu ya. Demografis. Contohnya tadi kita ambil contoh si kopi kenangan ya. Kopi kenangan itu di sini demografisnya ada usia ya, termasuk dalam demografis, ada gender, ukuran keluarga, kemudian siklus hidup keluarga, penghasilan, pendidikan, pekerjaan, agama, dan suku. Nah, kemudian di yang kedua kita bisa mengelompokkannya berdasarkan geografis. Nah, geografis ini lebih ke daerah, kemudian iklim ya, kemudian juga ukuran populasi sebuah daerah gitu kan. Kemudian juga kepadatannya. Itu geografis. Kemudian kalau dari sisi yang ketiga, behavior ya, ini sesuai dengan manfaat-manfaat yang dicari gitu. Atau penggunaan volume, loyalitas produk, ini masuknya di behavior. Dan yang terakhir berdasarkan psikografis, ini termasuk di dalamnya gaya hidup ya, attitude dan kepribadian. Oke ya, jadi general ya. Jadi tadi mungkin usia tadi yang memang 15 tahun ke atas, kemudian penghasilan kita sepakat 500.000 ke atas ya, pekerjaan itu general semua, agama, suku juga general ya, karena memang tidak ada batasannya gitu. Iya, Nah mungkin ini kalau geografis. untuk segmentasi secara geografis kopi Mhm. kenangan sendiri, semua daerah ya, Bu. Dan kalau saya lihat sendiri kopi kenangan masih apa ya, masih skala nasional, masih di Indonesia. Terus untuk ukuran populasi mungkin, eee, kebanyakan masih di kota besar. Jadi kayak populasi yang apa ya, yang mungkin masih terpusat di kota gitu, Bu. Untuk kepadatannya Oke. mungkin ya sesuai kepadatan kota-kota besar di Indonesia, Bu, seperti itu. Terus Iklimnya? untuk iklim mungkin iklim tropis ya, Bu, karena kopi itu kan biasanya, cocok buat diminum baik dingin ataupun panas ya, Bu, jadi iklimnya tropis. Oke, terima kasih. Ya benar ya, memang kopi kenangan ini sepertinya sudah di setiap daerah ada ya, di kota-kota besar itu sudah ada cabang-cabangnya gitu kan. Dan untuk iklim sendiri ya memang Indonesia iklim tropis ya, nggak ada misalnya nih kalau di pantai, apakah di pesisir gitu kan lebih cocok atau enggak, itu sama aja ya sepertinya karena memang bisa tadi bisa panas atau dingin dinikmatinya gitu. Jadi sepertinya masuk semua nih geografis masuk di Indonesia, apalagi orang Indonesia itu suka jajan gitu ya. Oke, nah ini mungkin nih nyambung ke yang ketiga nih, behavior ini. Kalau behavior sendiri itu, mungkin cocok untuk ini ya, Bu, ya, orang-orang yang kiranya tuh, yang pertama mungkin yang pecinta kopi ya, Bu, ya. Oke, ya yang hobi ya memang Iya, suka hobi ya yang tadi sama kopi gitu kan. Terus? suka, nyari coffee shop itu, nah salah satu coffee shop yang referensi yang, cukup bagus yang punya nama di Indonesia tuh ya ini, Kopi Kenangan itu. Terus manfaat-manfaat yang dicari ya mungkin sesuai kebutuhan bisa jadi, Bu, karena kalau lihat dari iklim Indonesia yang kadang-kadang panas atau hujan sendiri, ketika panas, kopi kenangan mungkin bisa bisa jadi solusi untuk, apa ya, mengatasi rasa haus dan seger gitu. Karena kan ada, kopi yang menggunakan es dan begitupun sebaliknya ketika hujan minum kopi hangat juga rasanya enak, kurang lebih seperti itu sih, Bu. Iya, jadi memang pas ya sama kondisi Indonesia dan behavior orang-orang Indonesia gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ada psikografis. Kalau Mhm. psikografisnya mungkin secara gaya hidup lebih ke menurut saya ke menengah ke atas ya, Bu, untuk target dari kopi kenangan. Mungkin kalau orang desa itu belum terlalu mengetahui terkait kopi kenangan tersebut gitu, Bu. Iya, memang balik lagi ya, kopi kenangan itu memang, banyak sekali konsumennya itu dari kota dan rata-rata semua anak muda, anak kampus gitu ya, atau pekerja juga sama, pekerja gitu. Oke, kemudian setelah dari segmentasi ya, setelah kita mengelompokkan si konsumen pasar tersebut ya, kita akan membuat target. Nah, kira-kira pasar sasaran atau pelanggan potensial yang mana yang akan kita jadikan, target kita, gitu. Targeting itu konsentrasi segmen yang tunggal gitu. Jadi kita beberapa segmen tadi ya, kan sudah dikelompokkan. Kemudian kita akan memilih nih, mana yang akan menjadi target tunggal kita gitu. Spesialisasi selektif, kemudian spesialisasi produk,
Ya, kita juga bisa spesialisasi pasar dan cakupan seluruh pasar gitu. Di sini kita akan memilih nih dari segmen tadi yang memang potensial untuk kita jadikan target. Nah, seperti ini tadi. Kira-kira untuk kopi kenangan sendiri targetnya seperti apa berarti? Nah, ini ya, ini contohnya tadi ya, dari generasi kita lihat generasi ada Gen Z, X, sama Boomer, ada juga Gen Y, kemudian Gen Z. Ini sudah kita klasifikasikan tadi, kemudian kita pilih yang memang paling tertinggi ya presentasenya, itu menjadikan target. Jadi target itu tidak harus selalu satu, satu pilihan, tapi kita ini ambil 2 alternatif. Kemudian dari sisi kelas ekonomi juga sama ya, kita ambil yang kelas ekonomi ini kalau di sini yang terbanyak adalah menengah ke atas ya. Jadi menengah nih, menengah. Kemudian dari domisili ini di kota, sepertinya paling banyak ini di kota ini sih targetnya ini. Kemudian dari konsumsi kopi sendiri ini potensinya masuk yang sering ya, yang sering sekali ya. Yang ngapain kita mau promosi ke orang yang tidak minum kopi kan, ya rugi juga. Kemudian juga dari preferensi halal, nah ini juga ada ternyata di behavior seseorang itu ada kecenderungan yang mereka tuh lebih safe, lebih aman kalau memilih produk yang sudah bersertifikasi halal, itu juga ada itu. Ya, ini juga sama nih. Dan kopi kenangan kan sudah memiliki, sertifikat halal ya, dia ya termasuknya. Kemudian dari sisi teknologi, ini juga sama, ini, kopi kenangan itu juga memiliki aplikasi ya kayaknya ya, jadi ordernya dari aplikasi sendiri gitu, ya sama. Ini targeting dari si kopi kenangan. Nah, yang perlu kita garis bawahi ya, kita catat bahwa tidak semua potensial market itu bisa kita raih gitu ya. Jadi kita harus bisa ya, kita mencari yang cocok, yang sesuai gitu. Kemudian kita juga cari yang memungkinkan untuk kita jadikan target. Nah, itu adalah target market potensial gitu. Dari beberapa segmen tadi kita pilih yang potensial. Nah, kemudian yang terakhir nih adalah positioning. Nah, di sini itu bagaimana cara kita ya agar bisa diingat di konsumen, agar orang itu ingat dengan produk kita, gitu. Jadi tindakan perusahaan untuk merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu dengan ingatan konsumen, gitu. Contohnya kalau kopi kenangan tadi, positioning yang diciptakan apa ya si kopi kenangan itu ya? Mungkin kalau setahu saya kopi kenangan itu lebih dia ingin dikenal sebagai kopi yang anak muda banget gitu loh, Bu. Dari mereka ngambil brand ambassador juga brand ambassador yang benar-benar dikenal sama anak muda. Jadi jadi tuh kesannya kayak kalau minum kopi ini ikut eksis gitu loh, Bu. Memang biasanya kopi kenangan itu ya anak muda gitu, mahasiswa, anak muda yang memang selain anak muda dia juga, lebih unggul itu sepertinya teknologi ya di kopi kenangan itu, gitu. Dan kopi kenangan sekarang juga sudah masuk di, supermarket ya, minimarket-minimarket itu, Indomaret, Alfamart itu sudah ada yang kemasan botol gitu. Jadi dia ekspansi pasarnya lumayan bagus juga tuh, tidak hanya di cup, di gedenya, tetapi juga mereka membuat produk yang dipasarkan di Alfamart, Indomaret itu ada kopi kenangan. Oke, nah kemudian langkah-langkah menciptakan positioning ya di sini berarti berhasil ya, kopi kenangan tersebut ya di masyarakat luas gitu positioning-nya sebagai kopi anak muda yang viral gitu kan ya, eksis gitu. Nah di sini bagaimana cara menciptakannya? Yang pertama identifikasi target segmen yang relevan ya dengan tadi dia dengan memilih anak muda sebagai targetnya itu sudah pas gitu ya, sudah cocok sesuai dengan positioning yang akan mereka ciptakan atau branding yang mereka ciptakan. Kemudian menemukan kategori produknya, ya produk ini apakah produk yang memang primer atau sekunder atau tersier atau memang produk yang dicari orang atau tidak gitu kan. Kemudian juga ada menetapkan keunggulan bersaing. Nah, di sini keunggulan bersaing dari si kopi kenangan ini tadi di bidang teknologi ya, kemudian dia ekspansi dari si produk-produknya banyak sekali gitu. Jadi dia mengalahkan kopi-kopi viral lainnya gitu ya, karena dia sudah masuk ke Indomaret, Alfamart gitu. Jadi orang itu mau beli produknya itu tidak perlu datang ke, outlet-nya aja gitu, bisa ditemukan di mana saja. Jadi lebih dekat dengan konsumen. Kemudian dia merumuskan perbedaan dengan kompetitor. Nah di sini dia membuat strategi bagaimana bisa, menciptakan diferensiasi produk ya, atau menciptakan market-nya masing-masing sendiri, spesialis di sini gitu, seperti itu. Nah ini ya dari sini positioning-nya bisa dari atributnya. Atributnya itu dari fitur produknya tadi ya, kita lihat kopi kenangan itu tidak hanya di cup saja, tetapi juga di botol yang sudah dipasarkan di minimarket, di,
sekitar kalian ya. Kemudian juga bisa dari sisi kualitas atau harganya ya. Di sini untuk harganya tadi termasuk yang murah ya kata teman kalian, terjangkau untuk kantong mahasiswa sesuai dengan target market potensial yang dipilih oleh Kopi Kenangan. Dan di sini juga penggunaan atau kegunaannya, nah ini cocok sekali untuk orang-orang yang suka minum kopi ya, yang menjadikan kopi itu sebagai gaya hidup mereka. Kan ada tuh ya kalau mau kerja dulu harus kopi dulu, atau sore-sore itu minum kopi itu kan ada. Kemudian di sini juga dia bisa ambil dari kompetitornya, ya, mengakses apa yang membedakan antara si Kopi Kenangan dengan kopi-kopi yang lain. Nih ya, kita lihat nih dari sini ada teknologi tidak tersertifikat halal, kemudian ada tradisional dan peduli sertifikat halal. Nah, Kopi Kenangan ini salah satu ya, Pure itu juga sudah memiliki sertifikasi halal. Pulo itu juga sama, enak ya, Pulo juga. Nah, ini kopi-kopi viral pesaingnya. Nah, kalau yang sudah ijo-ijo ini kayaknya sudah levelnya di atas ya, dia harganya lebih 2 kali lipat daripada harga si Kopi Kenangan gitu kan, dan segmennya mereka beda, ini segmennya menyasarnya lebih ke pekerja gitu kan. Kalau mahasiswa ini, Kopi Kenangan ini masuk nih di mahasiswa gitu. Nah, oke, jadi dari materi kita tadi ada segmentasi, targeting, dan positioning ya, kita bisa menyimpulkan bahwa pertama sebelum kita menetapkan target pasar kita harus bisa mengelompokkannya terlebih dahulu ya, kita kelompokkan ya di sini. Apakah kelompoknya segmennya ini anak-anak, orang dewasa, orang tua, dan sebagainya. Dari sisi pendapatan juga kita kelompokkan, dari sisi demografi ya kita kelompokkan semua. Setelah kita kelompokkan, baru kita akan memilih satu target yang memang potensial, yang bisa kita jadikan sebagai target kita gitu. Nah, ingat target itu kita tidak hanya satu ya, kita bisa memilih beberapa. Tetapi kemudian kita baru memilih satu yang potensial sekali. Nah, setelah kita mendapatkan target potensial, kita bisa menciptakan positioning ya, bagaimana konsumen itu ingat dengan produk kita. Nah, itu. Ini adalah analisa STP ya, segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, ini berhubungan dengan tugas kelompok yang pendampingan UMKM sudah saya berikan. Nanti tugas kalian harus bisa membuat analisa ya, analisa STP masing-masing UMKM dampingan kalian ya. Tadi Rafli ada batik ya, Rafli, kemudian ada yang lain juga. Pasti beragam produknya. Nah, di sini saya minta kalian membantu UMKM untuk membuat analisa STP-nya, STP dari produk atau jasa mereka. Nah, sebelum nanti next selanjutnya kita akan merumuskan ya, membuat sebuah strategi ya yang tepat yang bisa digunakan UMKM tersebut untuk memajukan usahanya. Begitu ya. Jadi untuk sesi pada pertemuan ke-7 ini mungkin sampai di analisa STP dulu, nanti pertemuan setelah UTS baru kita melanjutkan merancang strateginya. Gitu. Sebelum saya akhiri mungkin ada yang ingin bertanya atau sudah cukup jelas? Nah, ini nanti next materi seperti ini ya. Nanti kita setelah STP baru nanti masuk ke analisis SWOT gitu. Itu sudah masuk ke strateginya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas dan materinya? Sudah cukup jelas semuanya? Sudah, baik. Kalau sudah, mungkin nanti kalian bisa berdiskusi dengan kelompok masing-masing ya, masuk di channelnya masing-masing. Nanti setengah jam sebelum selesai perkuliahan kembali dengan saya dan kita akan berdiskusi sebentar. Oke, kalau sudah silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing dan terima kasih.